Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran aljabar di SMP kelas 7 dan ini merupakan materi di bagian yang ketiga. Di part 3 ini tentang apa ya? Yaitu tentang pembagian aljabar. Pembagian aljabar ini merupakan materi yang cukup seru ya. Jadi saya tidak mengatakan cukup sulit, tapi jadi seru. Biar kita tetap semangat belajar, jangan sampai kita terpengaruh dengan kata-kata sulit ya. Oke, lanjut. Seperti apa sih bagian aljabar itu? Kita amati bagian berikut. Kalau ada soal pembagian ya, P pangkat 5 dibagi P pangkat 3 ya, itu merupakan bentuk aljabar juga ya karena ada variabel P. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3 sama dengan bagaimana ya? Jadinya seperti apa? Nah, ini saya berikan asalnya dulu. P pangkat 5 itu sebenarnya P kali P kali P kali P sebanyak 5 kali. Karena P-nya pangkat 5. Sedangkan P pangkat 3 berarti P-nya ada 3. P kali P kali P. Nah, karena ini pembagian, maka boleh dong kita bagi, kita coret ya. Seperti ini. Sama salah satu ya. Nah, ini kita coret juga, kita coret juga. Nah, maka akan tersisa P kali P saja. P kali P tentu menjadi P kuadrat atau P pangkat 2. Nah, sekarang kita amati. Nah, ini 5 dikali 3 itu ternyata menjadi 2. Kita lihat ya. Nah, ternyata dikurangi pangkat. Kalau itu dibagi 5 dikurangi 3 itu hasilnya 2. Oke, seperti itu. Contoh lagi. 12M pangkat 6 dibagi 4M kuadrat. Nah, tentu nanti pangkatnya kita bicara pangkat dulu ya. Itu M pangkat 6 dan M pangkat 2. Nah, itu jadi M pangkat berapa? Nah, itu M pangkat 4. Dari mana 4? Yaitu dari 6 dikurangi 2. Sedangkan 12 sama 4 ini jangan dikurangi. Itu dibagi. 12 dibagi 4. Ya, itu bukan dikurangi ya. Itu tetap dibagi. Jadinya 3. M-nya jadi berapa? M-nya jadi pangkat 4. Karena dikurangi 6 dikurangi 2. Jadi seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, lanjut lagi. Nah, pengurangan tadi itu berlaku jika variabelnya sama. Ya, kalau variabelnya tidak sama ya tidak boleh. Berarti bagaimana? Berarti kita harus cari yang sama. Contohnya di berikutnya ini. Nah, 6 dibagi 3 berapa? 2. Itu X pangkat 3 dengan X pangkat 2. Nah, X tambah X, Y. Nah, Y jangan Y pangkat 3 jangan sama Y pangkat 2, jangan. Jadi harus sesama variabel yang sama. Oke. 6 dibagi 3 berapa? 6. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 itu dikurangi. 3 dikurangi 2 kan 1. Nah, Pak, ini kok nggak ada pangkatnya? Ada. Itu artinya kalau misalkan tidak ditulis, itu artinya pangkatnya 1. Ya. Jadi bukan 0 ya, tapi dia ada 1 tapi sembunyi. Oke, berarti ini Y pangkat 2 dan Y pangkat 3. Nah, itu hasilnya adalah 3. Oke, mudah ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjut di contoh-contoh yang lebih bervariasi lagi. Oke, sekarang bagaimana? Kalau tadi kan, kalau kita lihat ya, ini saya hapus dulu. Kita hapus. Nah, tadi kalau kita lihat itu yang di atas kan tidak ada, itu yang hanya satu suku. Ya. Oke. Itu hanya satu suku. Nah, di contoh nomor 1 ini itu ada penjumlahan. Berarti itu ada dua suku 6x kuadrat dengan suku 8x. Bagaimana cara baginya? Nah, cara baginya itu harus dibagi dua-duanya. 6x kuadrat dibagi 2x, 8x dibagi juga dengan 2x. Nah, hasilnya seperti itu.
Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal bagi 6 bagi 2. 6 bagi 2 3. X pangkat 2 dibagi X itu adalah X pangkat 1. Nah, itu sebenarnya ada 1 ya teman-teman. Nah, 8 dibagi 2 itu 4. X bagi X habis. Ya. Kalau sama ya tinggal coret-coret aja. Ya. Kalau X pangkat 0 itu sama 1, makanya tidak ditulis. Jadi 8 bagi 2 itu 4. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada perjumlahan atau pengurangan, artinya sukunya ada 2 ke atas. Itu kan sukunya ada 2. Itu nggak boleh kita hanya bagi salah satu saja. Sama aja seperti saya punya soal 8 tambah 4 dibagi 2. Nah, ini seperti ini. Ini harusnya berapa ini? Ini kan hasilnya 12 dibagi 2. Nah, 6 kan? Nah, ini juga boleh kita pecah seperti ini. 8 bagi 2, 4 tambah 2, yaitu 4 tambah 2. Nah, hasil sama, 6. Jadi, kalau pembagian seperti ini, intinya 8 bagi 2, 4. Nah, itu sama itu 6 hasilnya. 2 tambah 2, 6. Nah, dibagi dua-duanya bukan salah satu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, bagaimana Pak kalau sukunya banyak? Nah, sukunya ada 3 kan? 1, 2, 3. Karena dia dipisahkan oleh perjumlahan dan pengurangan. Nah, tidak masalah. Kalau sukunya lebih dari 1, ya kita harus pecah. Ntar saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Oke, kita pecah jadi seperti ini. Jadi masing-masing kita bagi dengan 3x ya. Nah, ini tipe yang ini itu ketika yang di bawah ini itu sukunya cuma 1. Jadi kita bagi semuanya. Oke, lanjut. Nah, ini kan X pangkat 3 ini kedapatnya berarti hasilnya pangkat 1. Nah, 12 dibagi 3, 4. 4x pangkat 3 dibagi x 3 kali 1 ya 2. Oke, itu pangkat 1 juga. 6 bagi 3, 2. Kuadrat bagi x ya x. 3x bagi 3x berapa? Nah, jangan sampai ada yang bilang ini 0. Hati-hati ya. Ini berapa ini? 3 bagi 3 ya 1. Ya, berarti jawabannya 1. Ya sudah 1. Kalau ini min berarti min 1. Ingat ya, seringkali kita jumlahi siswa itu kalau misalkan angkanya sama, nah itu hasilnya 0. Nah, itu seringkali salah atau keliru atau terjebak ya, karena spontan biasanya langsung jawab 0. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 ini sebenarnya sama dengan nomor 1 ya, cuma di sini variabelnya dijadikan seperti ini. Tapi tipenya sama, karena yang bawah pembaginya ini, penyebutnya ini hanya satu suku. Berarti langkahnya itu dibagi semuanya, dipecah seperti ini. Nah, itu jadinya. Pak, bagaimana Pak kalau kuadrat n ada mn n mm n? Seperti itu ya. Ya, tidak apa-apa, asalnya kita fokus sesama variabelnya saja. Nah, sekarang itu 10 dengan 5. 10 bagi 5 berapa? 2 kan? Nah, kemudian m-nya habis ya, n-nya habis. M kuadrat dibagi m. Nah, itu hasilnya 2m pangkat 1. Satunya cuma gak usah ditulis, jadi kita tulis m saja. Setelah itu 15 dibagi 5. Itu hasil 3 kan? Nah, itu kita coret. Nah, hasilnya itu 3n. Ya, semoga nomor 3 ini bisa dipahami ya, karena biasanya kalau mengandung variabel bertumpuk-tumpuk seperti ini banyak yang pusing ya, semoga tidak ya. Oke, kita akan lanjutkan di soal yang variasinya lebih seru lagi, karena ini kan tadi pembaginya hanya satu suku. Bagaimana kalau baginya ada 2? Nah,
seperti nomor 4 ini. Kita jumpai di buku-buku kelas 7 ya, dari dinas. Nah, X kuadrat plus 5X plus 6 bagi X plus 3. Ini kita bisa menggunakan pakai cara yang dipecah tadi. Kita tidak bisa ini. Nah, berapa? Tidak bisa. Ini nggak bisa. Ya. Ini Pak dicoret. Tidak bisa. Karena ada penjumlahan, tidak boleh. Nah, berarti bagaimana ini? Nah, berarti ini kita pakai pembagian bersusun. Kalau dulu di SD, pernah ada dengar namanya bersusun atau porogafit ya. Yang dibagi kapital. Nah, X plus 2 plus 5X plus 6. Nah, di luarnya X plus 3. Nah, karena ini prosedurnya agak sedikit panjang, tapi ini sangat seru ya. Oke, langkah pertama, perhatikan variabelnya. Angka tertingginya X kuadrat. Jadi kita fokus di X kuadrat dengan X. Diapakan Pak? Dibagi ya. X kuadrat dibagi X itu hasilnya X pangkat 1 ya. Setelah itu X ini kita kalikan dengan X. X kali X berapa? X kuadrat. Kemudian X dikali 3, karena itu plus, jadi plus 3X. Setelah itu kita kurangi, serpet. Nah, prinsipnya ini sama dengan pembagian bersusun di bilangan, cuma ini kita terapkan di aljabar. Kemudian kita kurangi, X kuadrat dikurang X kuadrat 0, 5X dikurang 3X 2X. Setelah itu 6 turun, plus plus 6. Itu karena plus ya, plus 6. Nah, setelah itu fokus pada variabel yang di sini yaitu 2X. Itu variabel tertinggi ya. Nah, kenapa enggak yang 5X, Pak? Nah, kita lihat variabel yang tertinggi di 2X. 2X ditambah 3X. Nah, ya 2, ya kan? Karena plus 2. Kalau misalkan nanti min, ya min 2. Jadi saya ulangi, 2X dibagi X, coret X-nya tinggal 2. Karena itu plus, ya sudah tambahin plus. Itu seringkali lupa ya teman-teman. Seringkali tidak ditulis, sering ketinggalan tuh X-nya. Oke, selanjutnya kita akan mengalihkan 2 ini dengan X. 2 kali X, 2X. Kemudian 2 ini dengan 3, seret. 2 kali 3 berapa? 6. Karena plus jadi plus 6. Kemudian kita kurangin, seret. Nah, karena sama, 6 kali 6, 0. 2X tambah 2, ya hasilnya 0. Habis kan ya? Karena habis, maka hasilnya X plus 2. Yap. X plus 2. Sampai situ. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya ya. Jadi tidak afdol kalau misalkan contohnya cuma satu, tidak kurang memuaskan ya. Jadi kita berikan contoh yang lain dengan soal yang bervariasi. Jadi di sini contohnya depannya ada 2. Kita bikin korogapita dulu. Nah, kita tulis. Oke. Setelah itu bagaimana? Kita fokus di pangkat tertinggi variabelnya yang 2X pangkat 2, kemudian dibagi dengan X. 2X kuadrat dibagi X, berarti hasilnya 2X. Nah, pangkatnya 1 ya, karena dibagi jadi sisa 1 pangkatnya. Kita kalikan 2X dengan X, hasilnya 2X kuadrat. Nah, 2X dikali 2 karena plus, hasilnya jadi plus 4X. Nah, jadi ada X-nya ya. Tadi nggak ada. Oke, kemudian kita kurangin, serepet. Nah, 7X dikurang 4X yaitu 3X. Nah, 6 turun. Nah, plus 6. Kemudian difokus di angka 3X ya. Ini kita bagi 3X bagi 3 yaitu plus 3. Karena positif ya, makanya kita tambahin plus. Setelah itu 3 kali X, itu dikali ya. Jadi 3 dikali X seret
ketemunya 3x. Setelah itu 3 dikali 2 yaitu 6. Nah, kita kurangi. Apakah 0? Karena sudah sama-sama itu hasilnya 0. Jadi sehingga hasilnya adalah 2x plus 3 ya. Nah, itu hasilnya. Seru sekali bukan? Sekarang contoh yang lebih sedikit menantang lagi. Nah, sekarang kalau ada minnya. Nah, ini seringkali yang menjebak ya kalau ada minnya. Pertama kita buat dulu seperti itu. Nah, kita fokus ke variabel yang tertinggi yaitu di x kuadrat sama x. Kemudian kita bagi jadinya x kita kali x kuadrat. Hati-hati ini min ya. Jadi x dikali min ya hasilnya min 2x ya. Kemudian kita kurangi seret. Nah, hati-hati ya. Itu seringkali terjebak itu. 3 dikurangi min 2. Hasilnya saya tulis dulu ya. 3x. Jelek banget tulisan saya ini. Bentar. 3x dikurangi min 2x. Nah, jadi minnya double ya. Berarti apa? Jadi plus. Sehingga jawabannya 5x. Kemudian min 10-nya kita turun. Seret. Nah, setelah itu fokus di 5x. 5x dibagi dengan x. Positif kan? Maka plus 5. 5 dikali x. Kayak tadi. 5 dikali x, 5x. Kemudian 5 dikali min 2, min 10. Nah, kemudian ini kan sudah sama min 10-nya. Nah, pasti jawabannya itu 0 ya. 0 kan ya. Nah, kita gambar ini aja. Sehingga hasil akhirnya itu x plus 5. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Ingatkan lagi kalau ada minnya hati-hati ya. Entah minnya di sini atau di sini pasti ada yang sedikit membuat kita mikir atau menjebak ya. Baik kamu menjawab ini 1 padahal ada minnya double sehingga jawabannya 5x. Nomor 7. Oke. Nomor 7 ini lebih mudah ya. Lebih mudah daripada nomor 6 karena yang di atas sukunya cuma 2, tapi yang bawah sukunya juga 2. Nah, karena sukunya ada 2, maka biar lebih aman, kita pakai pembagian prograpit atau bersusun. Nah, 8x plus 10 yang di luar itu 4x plus 5. Fokus pada variabel 8x dengan 4x. 8x dibagi 4x berapa? Ya 2. Ya. Kemudian 2 dikali 4x, kita pakai 8x. 2 kali 5 plus 10 kita kurangi ya 0. Hasilnya 2. Sangat mudah. Oke. Atau mungkin ada cara lain juga kalau dulu diajarin di kelas 8 sekarang nggak ada. Itu namanya pemfaktoran. Pemfaktoran itu adalah pembalikan dari sifat distributif. Kalau pernah dengar ya sifat distributif yang sebelumnya ada perkalian. Jadi ini yang atas itu kita pecah. 8x itu kan sebetulnya kan 2 kali 4 kan. Nah 10 itu 2 kali 5. Nah karena sudah sama-sama duanya, maka duanya kita taruh di luar. Jadinya 2 kurung ini kali ya 4x plus 5. Terus kemudian kita coret. Hasilnya 1 kan. Nah hasilnya 2. Jadinya 2. Nah mungkin ada pertanyaan dari garis pertama dan plus kedua, kok bisa dikeluarkan? Nah, dulu di perkalian itu kita sudah belajar tentang 2 dikali 4x ditambah 5. Itu hasilnya sama kayak seret-seret. Nah, hasilnya 8x plus 10. Sama kan? 8x plus 10. Jadi ini dibalik ya. Dibalik dari 8x plus 10 menjadi 2 kali 4x plus 5. Jadi kebalikan dari perkalian. Oke, ini namanya pemfaktoran. Oke, lanjut ya. Contoh
Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini kita ambil soal dari buku paket dinas. Ayo kita mencoba. Ada 2 nomor. Cuma yang kita bahas tidak semuanya ya. Sisanya nanti kalian kerjakan masing-masing. Yang 1A. Kita amati itu pembaginya itu 4. Nah, 4 itu hanya satu suku kan. Nah, bagaimana kalau dibagi? Nah, ya sudah kita bagi aja. 8x kuadrat kita bagi 4. Ya, berapa hasilnya? 2x kuadrat plus 4x dibagi 4. Nah, plus 1x. Plus x ya. Satunya tidak tulis, kita tulis x saja. Terus min 16 dibagi 4. Min 4. Nah, jadi seperti itu caranya hasilnya. Gampang ya. Nah, sekarang yang B. Yang B itu sukunya yang dibagi itu ada 4 ya. X pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x min 6. Nah, oke, kita akan menggunakan power gapit lagi. Jadi, kalau semakin banyak suku yang dibagi, akan semakin panjang. Langkahnya sama, fokus di x pangkat 3 dibagi x, maka hasilnya x kuadrat ya. Terus kemudian kita kalikan seret. Nah, x pangkat 3. Kemudian x kuadrat dikalikan min 2, maka hasilnya min 2x kuadrat. Setelah itu kita kurangin seret. Nah, ingat di sini 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat min 2x kuadrat. Jadi bukan 0 ya. Saya tulis di sini 2x kuadrat dikurangi min 2x kuadrat. Nah, jadinya senyum kan? Nah, jadi plus. Berarti hasilnya 4x kuadrat. Seperti itu. Kemudian turun 1 min 5. Min 5x nya kita turunin. Terus fokus pada angka variabel tertinggi, yaitu pada 4x kuadrat. Kita bagi dengan x ya. Kita bagi dengan x berarti 4x saja kita tulis. Setelah itu kita kalikan 4x dengan x. Nah, kita kalikan ini seret, maka jadinya 4x pangkat 3. Kemudian 4x kali min 2 itu hasilnya min 8x. Nah, ini karena min, hati-hati ya. Ini seringkali menjebak kita. Banyak yang salah di sini. Perhatikan. Min 5x, min 8x. Kita tulis sini min 5x, min 8x. Nah, ini agak sulit ya. Ini belum bulat ini. Nah, jadi senyum. Min 5 ditambah 8. Nah, berapa min 5 tambah 8? Itu plus ya. Plus 3x. Kita tulis. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang minnya turun. Nah, seret min 6 turun. Setelah itu fokus di angka 3x dibagi x. Nah, 3 dikali x itu sama dengan 3x. Nah, 3 kali x 3x. Kemudian 3 dikali min 2 itu hasilnya min 6. Nah, itu kan udah sama kan. Nah, karena udah sama, maka pastiin itu udah habis 0. Kita senyum. Nah, itu hasilnya 0 ya. Maka hasilnya adalah x pangkat kuadrat plus 4x plus 3. Jadi itu hasilnya kita tulis x kuadrat plus 4x plus 3. Oke. Bagaimana Pak dengan yang C? Nah, yang C itu pembagian ada 3. Caranya sama seperti ini ya, cuman lebih mudah. Yang membaginya itu lebih banyak, jadi nanti hasilnya pasti ada 2 suku. Oke, yang C dan D silakan dicoba ya. Bagaimana dengan nomor 2 Pak? Nomor 2 itu maksudnya apa? Bentuk aljabar x pangkat 2 min 7x min kurang 44 3 dibagi suatu bentuk aljabar hasilnya adalah x plus 4. Tentukan bentuk aljabar tersebut. Nah, itu saya jelaskan. Kita tulis x pangkat 2 min 7x min 44.
dibagi suatu bentuk aljabar. Ternyata hasilnya itu adalah X plus 4. Nah, ini berapa yang titik-titiknya? Nah, caranya ini boleh juga kita balik. X kuadrat min 7X min 44 kita bagi dengan X plus 4. Itu hasilnya adalah berapa? Jadi ini sama ya. Ya, silakan dicoba sendiri ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk kali ini pembagian aljabar kita cukup sekian ya. Saya berharap walaupun agak sulit semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, boleh diskusi di komentar. Oke, semoga bermanfaat dan barokah ilmunya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan atau ketidakjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.